أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Saudara sekalian, jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita masih dengan tema yang sama, yaitu Tarbiyatul Quran Al-Karim untuk kepribadian seorang mukmin. Dua poin pada pekan kemarin sudah kita bahas, yaitu keduanya memiliki hubungan yang erat antara penanaman akidah dan keyakinan yang terlebih dulu ditanamkan dalam diri para sahabat dan kita semua, serta yang kedua adalah penanaman dalam diri seorang mukmin terkait muraqabah atau senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua poin ini cukup menjadi bekal kita untuk menjadi orang yang baik. Dua poin ini sebenarnya sangat sempurna untuk menjadikan kita mukmin yang sempurna, mukmin yang baik. Karena dengan dua poin di atas tadi akan terarahkan amalan-amalan kita ataupun ucapan kita ataupun interaksi kita. Karena tidak ada amalan yang tidak diawasi dan tidak ada perkataan yang tidak dicatat. Semuanya pasti akan tercatat di catatan amal perbuatan kita, dan kelak kita semua akan menerimanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua kebersamaan Allah kalau kita membaca ayat misalnya innallaha ma'al mu'minin, ya, atau innallaha ma'al muhsinin misalnya. Ma'a yang berarti kebersamaan Allah Subhanahu wa taala ini ada dua yang sudah kita ambil. Yang pertama adalah ma'iyatullah taala, yaitu kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal pengawasan, dalam hal kekuasaan. Dan ini akan mewariskan dalam diri kita sebagai mukmin al-khauf wal hadar wat taqwa. Pengawasan Allah yang bersifat memperhatikan, mendengar, kemudian ada ancaman di situ, akan mentarbiyah, akan mendidik diri kita untuk menjadi orang-orang yang takut. Takut ketika melanggar, takut ketika berdusta, takut ketika mengambil yang bukan hak kita. Akan mendidik kita menjadi pribadi yang selalu berhati-hati untuk tidak terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan. Akan mendidik kita untuk menjadi orang yang bertakwa, yang semuanya itu masuk pada kategori takwa, atau menjadikan antara diri kita dengan siksa Allah itu wiqayah, itu hijab. Sementara yang kedua yaitu ma'iyatullah, kebersamaan Allah yang bersifat pertolongan. Nah, ini seperti yang ada pada ayat ketika Allah mengutus Nabi Musa dan Harun kepada Fir'aun. Allah mengatakan innani ma'akuma asma'u wa ara, bahwa Allah membersamai Musa dan Harun dalam artian apa? Menjadikan diri kita atau siapapun yang mewarisi amalan para anbiya tastawjibul uns war ridha wa thiqah bi wa'dillahi wa nasrihi. Akan ada kepercayaan, akan ada jaminan dalam diri orang yang menyebarkan dakwah Islam itu, satu ketenangan, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, adanya sikap percaya diri dengan janji Allah, dan juga kita meyakini adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang
menyebarkan Islam misalnya, atau mendakwahkan ajaran Islam, apapun profesi kita, lintas profesi, maka akan menemukan suatu kebahagiaan yang mungkin tidak dibahasakan. Pada saat kita misalnya datang ke suatu tempat, kita mengajari orang, menyampaikan tentang kebaikan Islam, kemudian dia mendengar, mengikuti, kira-kira perasaan kita bagaimana? Kita akan merasakan satu kebahagiaan yang kalau diceritakan kayak terlalu sempit untuk bercerita. Dan itu hanya dirasakan oleh mereka yang mengamalkan itu. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, poin yang ketiga, Al-Quran yurabbil muslima ala an takuna alaqatuhu mubasharatan ma'allahi azza wa jalla fala yahtaju ila wasaitin wala syufa'at. Quran ini sengaja diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk mendidik kita semua, menjamin kita semua harus memiliki hubungan yang langsung antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak butuh kepada media apalagi pengantar, perantara untuk bisa menyampaikan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penulis kemudian menukil beberapa ayat, di antaranya Al-Baqarah 186. Allah taala mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Wahai Muhammad, jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakan aku itu sangat dekat. Aku pasti akan mengijabah doa setiap mereka yang berdoa kepadaku. Jika mereka berdoa kepadaku. Oleh karena itu, jawablah seruan dariku, berimanlah kepadaku, agar mereka termasuk orang-orang yang diberikan taufik. Kemudian ayat yang kedua dalam surah Ghafir 60, Allah Ta'ala mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berpesan, Tuhan kita berpesan, ud'uni, berdoalah kepadaku. Kalau dilihat dari sisi bahasa, ud'uni astajib lakum ini dalam ilmu nahwu disebut dengan jumlah syartiyah, ya. Artinya memiliki suatu konsekuensi, ya. Ketika Allah mengatakan berdoalah kepadaku, Allah langsung mengatakan astajib lakum, aku pasti kabulkan, ya. Nah, kemudian pada kalimat berikutnya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang berpaling dari berdoa kepadaku, orang-orang yang enggan untuk berdoa kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Potongan kedua ini sangat relevan dengan potongan pertama dalam ayat tadi, ujibu da'watad da'i idza da'ani, ya. Yang ketiganya itu ada pada surah An-Naml ayat 62. Allah Ta'ala mengatakan, amma yujibul muttarra idza da'a wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allahi qalilan ma tadhakkarun. Di sini Allah melontarkan pertanyaan kepada kita, pertanyaan yang membutuhkan penghayatan. Kira-kira siapa yang akan dapat mampu mengangkat suatu madarat, menghilangkan suatu kesusahan ketika mereka berdoa memintanya? Siapa pula yang dapat mengangkat kesulitan dan menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi ini? Apakah ada ilah di samping Allah selain Dia? Qalilan ma tadhakkarun, amat sangat sedikit sekali di antara kalian yang mengingat kepada aku. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, dalam 3 ayat ini Allah memberikan kepada kita 2 nilai yang paling penting
Yang pertama adalah berkaitan dengan uh, tauhid, ya, memiliki nilai tauhidnya. Yang kedua adalah berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga ayat ini sama-sama menceritakan atau menjelaskan tentang hubungan Allah dengan manusia yang tidak memiliki hijab sebenarnya. Di saat yang sama, manusia kita semua diantarkan oleh Allah untuk memurnikan tauhid kita dalam bentuk ibadah. Dalam konteks ini adalah berdoa. Ya. Allah memerintahkan kepada kita untuk memurnikan tauhid dalam segala ibadah. Dalam konteks pembahasan kita adalah doa yang tidak boleh diselewengkan, tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah saja. Makanya berkaitan dengan judul ini, ketika seseorang menginginkan sesuatu, itu tidak butuh lagi untuk kemudian mendatangi si fulan, mendatangi fulan dan fulan, mendatangi bahkan sebagian kaum muslimin yang masih ada di pemahaman yang mungkin masih perlu penambahan, ya. Ada yang mendatangi seorang dukun, seorang yang dianggap orang pintar atau paranormal, mendatangi orang-orang tertentu untuk menyampaikan keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan permintaan atau doa ini ada cukup banyak, di antaranya apa yang dinukil dalam kitab Sunan At-Tirmidzi yang disyarah oleh penulis dalam kitab Tuhfatul Ahwadi. Beliau menjelaskan ada satu hadis yang menyebutkan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Innallaha ta'ala la yaqbalu du'aan min qalbin ghafirin nahid. Ya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian yakin bahwa doa itu akan diijabah. Karena sesungguhnya Allah itu tidak menerima doa dari seseorang yang hatinya lalai. Dari hadis ini kemudian diperkuat dengan hadis dalam kitab Sahih Bukhari. Ketika itu Nabi mengatakan, ya, ma min muslimin yad'u bid'awatin ma min muslimin yad'u bid'awatin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin. Tidaklah seorang mukmin meminta, berdoa, memohon kepada Allah dengan suatu permohonan, dengan suatu doa yang di dalamnya tidak ada dua hal. Yang pertama adalah al-ithim, itu perbuatan dosa. Yang kedua adalah qati'atur rahimin, menyambung hubungan silaturahim. Dari al-ithim ini kemudian diuraikan lagi oleh guru-guru kita, ya. Termasuk ithim dalam berdoa itu adalah tergesa-gesa dalam berdoa. Maksudnya bukan doanya cepat-cepat, ya. Tapi terkadang ada orang berdoa lantas belum diijabah, mungkin dia menggerutu dalam hati, atau bahkan mungkin diucapkan dengan lisan, aku ini sudah berdoa, aku nggak diijabah-ijabah. Nah, ini salah satu makna tergesa-gesa dalam berdoa, bukan cepat-cepat maksud. Di antara al-ithim dalam berdoa juga, apa yang dinukilkan kepada kita, susahnya seseorang menjamin bahwa apa yang dimakan, apa yang diminum itu adalah hal yang halal. Jadi yang disebut dengan hadis laisa fiha ithmun, dia tidak membawa dosa, dalam hal ini harus menjamin ketika ingin diijabah doanya, menjamin bahwa apa yang dimakan, dikonsumsi itu adalah hal yang halal. Yang halal itu ada dua. Ada halal secara zatnya, ada halal dari sisi caranya. Makanan boleh jadi halal, tapi caranya tidak halal, maka menjadi haram. Yang kedua, ada makanan yang haram didapat dengan cara yang halal. Apakah jadi halal?
Ya, tentu tidak. Semahal apapun antum beli itu apa hewan-hewan yang nggak boleh dimakan, berapapun antum kasih uang ke penjual, nggak akan jadi halal itu hewan. Ya. Jadi halal dari sisi cara, halal dari sisi zatnya. Kenapa demikian? Ketika Nabi pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, ya, di situ Nabi mengatakan, Innallaha qad amarakum bima amara bihil mursalin. Bahwa Allah telah memerintahkan kepada kalian suatu perintah yang diperintahkan juga kepada para utusannya. Beliau mungkin membaca beberapa ayat yang berkaitan dengan perintah untuk memakan makanan yang halal. Ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati, gitu ya. Jadi Allah memerintahkan kepada utusannya, kepada orang mukmin untuk menjaga agar apa yang masuk ke dalam perut kita adalah yang halal. Kemudian Nabi menyebutkan tentang seseorang yang pakaiannya lusuh, nampaknya begitu kumal dilihat, ya, rambutnya berpasir. Nah, dari sisi penampilan orang ini sudah layak untuk diijabah doanya. Orang kesulitan kan, ya, berpasir, kumal kelihatan. Dari sisi dalam pandangan manusia ini sudah layak diijabah doanya orang ini sebenarnya. Orang susah nampaknya ya. Tapi apa kata Nabi? Orang ini menengadahkan tangannya ke langit dengan memanggil ya Allah, ya Rabb, wahai Tuhan. Sementara mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, yang dia gunakan untuk membeli pakaian, uang adalah uang haram. Kemudian perutnya dikenyangkan dengan yang haram, maka bagaimana mungkin Allah mengijabah permohonan? Ini sudah jelas sabda Nabi ini ya. Kata Nabi, bagaimana mungkin Allah mengijabah doanya? Dari sisi penampilan kita melihat ini orang sudah sangat pantas diijabah. Ini masuk kategori apa? Al-ithmu. Yang kedua adalah syarat yang kedua adalah qati'atur rahim, yaitu tidak memutuskan tali silaturahim. Mengapa ini menjadi jaminan teman-teman sekalian diijabah doanya? Kalau dia merawat hubungan antara saudara saja tidak mampu, yang nampak depan matanya, sulit kelihatan sulit, bahagia kelihatan bahagianya, bagaimana dia mau meminta kepada Allah yang tidak dilihat oleh mata? Dan satu hal penting, permasalahan yang terjadi antara saudara sedarah ini terkadang lebih sulit diselesaikan. Betul tidak? Terkadang ada yang bertahun-tahun tidak mau ketemu. Dan saya rasa mendamaikan orang lain yang tidak saya kenal itu lebih mudah daripada mendamaikan yang bersaudara. Ya. Apakah masalah harta warisan misalnya ya kan? Atau masalah hadiah dan masalah-masalah lainnya. Makanya ini dijadikan sebagai syarat. Kalau doanya mau dikabulkan, jauhi dua ini. Al-ithmu dengan qati'atu ar-rahim, yaitu berbuat dosa dan memutuskan tali silaturahim. Kalau dua ini sudah dihindari, kata Nabi alaihi salatu wasalam, illa a'tahu Allahu ihda salatin. Kecuali Allah akan memberinya tiga, mengijabah doanya dengan tiga model. Yang pertama adalah imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Allah kabulkan permohonannya. Ya, meminta harta dikasih, minta istri yang solehah dikasih, minta jabatan dinaikkan jabatannya. Apa sih yang nggak dikasih coba? Ini juga doa, pengabulan doa. Ya, an tu'ajjala lahu da'watuhu. Yang kedua, imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah, atau Allah akan menjadikan doanya yang permintaannya yang tidak diijabah itu dijadikan sebagai kebaikan
yang kebaikan itu akan dia terima nanti di yaumil qiyamah, nanti di hari pengadilan. Ya. Atau yang ketiga, imma an yasrifa anhu su'a bimisliha. Atau Allah akan menghindarkan kebaikan, menghindarkan keburukan, menjauhkan keburukan dari orang itu, keburukan yang setimpa dengan kebaikan yang dia minta. Ya. Kalau kita melihat musibah yang terjadi, kemudian Allah menyelamatkan diri kita, barangkali itu doa-doa kita yang belum terijabah. Begitulah cara Allah mengganti permohonan kita beberapa tahun yang lalu yang mungkin belum terkabulkan pada saat itu. Ya, kalau kita melihat fenomena yang terjadi, apakah tabrakan beruntun di Balikpapan ya, atau mungkin musibah gempa dan sebagainya, selalu ada saja kebesaran Allah yang dinampakkan pada musibah. Ada yang Allah selamatkan di tengah-tengah semuanya binasa. Ada yang Allah selamatkan di tempat yang sama, di waktu yang sama, di saat semuanya menjadi korban. Ya, ketika tsunami di Aceh dulu ya, ternyata ada yang Allah selamatkan melewati sebatang pohon, terapung-apung di laut. Ya, ini adalah fenomena kemahabesaran Allah untuk meyakinkan diri kita bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis ini betul-betul terjadi. Hanya saya terkadang kita yang cukup melalaikan semua itu sehingga cenderung meremehkan. Kalau tidak diijabah mungkin cenderung mengeluh. Ya kan? Padahal ini semuanya adalah skenario Allah yang kemudian sudah dituangkan dalam bentuk ayat atau dalam bentuk hadis, hanya saja kita barangkali kurang mengkajinya. Pada saat kita sudah membaca, kita sudah memahami, dari situlah kemudian Al-Quran mendidik diri kita bahwa apa yang kita sampaikan kepada Allah dalam doa-doa itu, ya, ini adalah kewajiban kita. Mengabulkan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Bukan kewajiban ya, Allah tidak punya kewajiban. Tapi itu hak Allah untuk mengijabah atau tidak. Tapi kalau merujuk kepada dua hadis ini, maka tidak ada istilah doa tertolak. Yang ada adalah apa tadi? Allah mengijabah dengan 3 model yang sudah disebutkan di dalam hadis. Nah, jamaah dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nilai atau pendidikan dalam poin yang ketiga dalam ayat ini, yang keduanya adalah nilai tauhid. Ini tidak kalah penting. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk memurnikan. Coba kita lihat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengijabah orang berdoa jika berdoa kepadaku. Yang kedua, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang yang menyombongkan diri daripada beribadah kepadaku, termasuk dalam tanda kunus ini berdoa, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Kemudian kalimat amman yujibu idza da'a wa yaj'al. Ini semua akan kembali kepada Allah. Dalam hal ini Allah Ta'ala mendidik kita melalui ayat-ayat ini untuk tidak mencari wasilah, kalaupun harus mencari yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Rasulullah mengajarkan kepada kita bertawasul dengan amal soleh, itu boleh. Ya. Bertawasul dengan amal soleh, tidak masalah. Nabi sudah memberikan kepada kita atau menceritakan dalam hadis 3 orang yang tertutup dalam gua misalnya ya. Boleh. Tapi untuk menjadikan wasilah yang lain yang tidak ada petunjuknya, ini harus kita hindari. Justru khawatir itu masuk kategori ithm atau bahkan amalan yang berbau syirik, itu malah berbahaya. Kedua, bertawasul dengan asma Allah itu juga diperintahkan. Misalnya kalau kita minta rezeki, ya sebutlah Allah dengan nama Ar-Razzaq ya.
Kalau kita meminta belas kasihan, sebut nama Allah dengan kata Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni. Kalau kita minta pertolongan, sebutlah asma Allah Ya Qawiyyu Ya Matin, Unsurni. Ya. Jadi dengan asma Allah kita boleh bertawasul. Dengan amal soleh kita bertawasul. Tapi yang lainnya usahakan kita menghindarinya. Apalagi sampai tadi yang kita sebutkan misalnya ya tunailal kahin, mendatangi paranormal, kan? Atau mendatangi kuburan-kuburan tertentu. Nah, ini sebenarnya juga hal yang harus dihindari. Bagaimana kalau kemudian ketemu orang soleh, orang baik? Nah, kalau ini tidak masalah. Misalnya begini, bukan hanya orang baik saja ya. Antara kita semua teman-teman semua. Ada yang mau berangkat umroh misalnya, ada yang mau berangkat apa? Doakan kami ya supaya selamat. Itu tidak masalah. Saling mendoakan atau mendatangi orang yang kita pandang orang yang soleh, orang yang baik, kita minta didoakan, tidak masalah. Ini bukan hal yang dilarang dalam Islam. Yang dilarang dalam Islam itu adalah seolah-olah kita meyakini kalau tidak lewat si fulan rasanya doa susah dikabulkan. Kalau tidak lewat si fulan rasanya sulit untuk diijabah. Ini harus dihilangkan. Kenapa? Tadi disebutkan pada judulnya bahwa Al-Quran mendidik kita semua ini bahwa antara kita dengan Allah itu tidak ada batasan. Artinya apa? Sampaikanlah permohonan kita, jangan kita sembunyikan. Di dalam hadis saya tutup dengan hadis Nabi Allah Taala berfirman dalam hadis qudsi, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau meminta, mintalah hanya kepada Allah, dan jika minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Adapun bagaimana Allah mengkabulkan, nah itu hak Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah pilih, lewat siapa, dari mana, bagaimana, itu semuanya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman sekalian, apa yang dapat saya sampaikan pada kajian singkat pada siang hari ini. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita kaji, kita gali maknanya, isi kandungannya ini semakin menambah keyakinan dan keimanan kita akan janji Allah Subhanahu wa taala dan semakin membuat diri kita lebih baik lagi di hari kemuliaan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi